tahu ya pasti ini perjanjian baru. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya baca yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 selaminya sampai situ. Bethesda, ada yang tahu nggak Bethesda itu apa? Dia bilang sebuah kolam, betul sebuah kolam. Tapi arti dari Bethesda itu tahu nggak? Bethesda itu rumah, Bethesda itu anugerah. Ya, rumah anugerah, rumah kemurahan Tuhan. Iya. Jadi di mana harus ada kemurahan demi kemurahan di situ. Ada anugerah demi anugerah Tuhan itu di situ. Tapi ironisnya kalau kita baca kemudian, dan diseram itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Apa bilangnya ya? Bertolak belakang ya. Harusnya kalau ada anugerah Tuhan, ada rumah kemurahan Tuhan, nggak mungkin harusnya ada orang sakit di situ. Ya. Betul. Nah, itu sebenarnya kayak kok ironis banget. Kamu di tempat yang dimana ada kemurahan Tuhan, day by day, hari demi hari, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi kok dia bilang banyak orang sakit, ada orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kita bisa baca mungkin secara harafiah, tapi saya bilang saya nangkap secara orang-orang buta, ya orang yang buta secara rohani, dablek gitu. Kalau dikasih tahu tuh dablek aja, buta gitu. Udah dikasih tahu arahnya mesti begini, mungkin Roh Kudus sudah gerakin, dablek aja buta, semau gue. Itu namanya buta rohani. Yang kedua, orang yang timpang. Kalian tahu orang timpang tuh apa? Cacat. Jadi itu kakinya panjang sebelah ya, atau mungkin dia jejaknya tuh enggak, ya pokoknya gitulah, jalannya jungkit gitu ya, timpang. Itu kita bilang timpang. Timpang itu dimana secara roh berat sebelah atau mendua hati. Jadi bagaimana roh Tuhan atau pikiran Kristus atau firman-Nya tuh nggak berakar kuat. Jadi mungkin ada pengajaran-pengajaran lain, ada mungkin kayak tahayul. Kalau kita mungkin bilang pengajaran-pengajaran apa sih, feng shui, apa segala macam, adat istiadat. Kalau kata orang tua begini, kalau kata nenek moyang harus begini. Apalagi kita tahu ya, kalau misalnya kayak Indonesia itu kan beragam suku dan budaya, pasti ada cerita dari setiap tanah leluhur lah, ngerti ya? Kayak misalnya biarpun dari Kupang, dari Papua, memang dia mayoritas Kristen, tapi ada tetap misalnya kayak magicnya lah, sihirnya lah, adatnya, itu kita bisa bilang timpang. Jadi kayak berat sebelah, mendua hati lah. Lalu apa lagi nih? Dan orang-orang lumpuh. Orang-orang lumpuh tuh lumpuh secara rohani. Biasa orang lumpuh secara rohani itu dia, kalian tahu kan kalau orang lumpuh seperti apa di kursi roda? Ngelihat orang lari begitu cepat, pengen sih, tapi tuh nggak ada daya, nggak ada kekuatan buat lari. Tapi kita bisa lihat nih orang tuh berlari begitu cepat gitu di depan kita. Kita mau lari tuh nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuatan. Orang yang lumpuh rohani itu orang yang nggak punya kekuatan. Mau bertindak nggak bisa. Mau melakukan hal apapun gitu nggak bisa. Mau melakukan terobosan pun nggak bisa. Itu namanya lumpuh secara rohani. Kenapa bisa lumpuh secara rohani? Lumpuh secara rohani itu biasanya ya, itu kalah dengan keadaan. Kalian harus tahu bagaimana setan tuh kalau bermain, serangannya tuh pasti menggempur apa yang terbaik dalam diri kita. Begitu kena, roh kita kolaps, jiwa kita rontok. Secara pikiran, perasaan kita itu udah pasti main. Dan itu biasanya lumpuh secara rohani. Makanya kenapa dibilang peperangan secara roh itu nyata. Karena begitu setan udah sikat kita, bohong kalau nggak kita ada goncangan. Pasti ada ya. Rohani kita mulai drop, redup, dan itu mulai jiwa kita rontok. Begitu jiwa kita rontok, banyak anak Tuhan akhirnya murtad. Ataupun ngomong gini, udah gue gak usah Tuhan, toh nyatanya hidup gue begini. Gue gak usah Tuhan lah, nyatanya hidup gue juga begini-begini aja. Sehingga rohani kita mati, lumpuh. Banyak kita ngeliat orang bisa berlari gitu secara rohani, wah dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita murtad kayak, udahlah gak usah Tuhan, gue begini-begini aja. Itu namanya bentuk rohani. Tapi orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang timpang bisa ada di Bethesda. Bisa ada di Bethesda di kolam ini. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Yang ayat 5.
Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Saya bilang, Tuhan 38 tahun tuh lama banget loh. 38 tahun tuh dia ngejodok di situ, menantikan mujizat, menantikan Tuhan tuh mau bikin apa sih dalam hidup gue. 38 tahun kok hidup gue gini-gini aja, ngejodok, timpang, buta, nggak bisa apa-apa Tuhan. Sedangkan saya melihat orang mungkin, wah sembuh, wah pemulihan, wah terobosan gitu. Tapi hidup gue ya ngejodok aja gitu, menantikan sesuatu tapi kok nggak bisa gitu. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Simple, Tuhan tuh cuma ngomong, maukah engkau sembuh? Tuhan tuh nggak ngomong yang neko-neko lah, lu begini, lu begitu dari A sampai Z dijabarin, enggak. Tuhan cuma ngomong, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawabannya panjang ya, banyak banget dalihnya. Tuhan, begini loh, jadi nggak bisa, begitu loh, nggak bisa, begini loh, nggak bisa. Padahal Tuhan tuh ngomongnya simpel, cuma, lu mau sembuh nggak sih? Gitu loh. Atau mungkin kamu mau sembuh nggak, pulih nggak secara roh? Enggak lah Tuhan, habis dia nyakitin. Enggak lah Tuhan, saya pahit sama dia. Enggak lah Tuhan, dablek aja gitu. Tuhan cuma ngomong, aduh gue udah gak pusing deh, intinya lu mau sembuh apa enggak. Kalau kita mau minta terobosan sama Tuhan, tapi kita masih pakai dengan apa ngomongnya ya, pemikiran kita, kedagingan kita, egonya kita, pikirannya kita, roh Tuhan mau kerja juga gak bisa. Makanya saya bilang, Tuhan, tapi A, tapi B, tapi C. Kalau kalian mau tanya, kalau Tuhan ngomong nanya secara roh, kamu mau sembuh gak? Tuhan nanya secara roh. Tapi ini orang jawabnya secara teknis. Paham ya? Bukan roh. Harusnya kalau ditanya roh, ya jawabnya roh, betul ya? Ini ditanya roh mau sembuh, dia jawabnya, tapi Tuhan jawabnya teknis aja gitu, secara harafiah. Banyak ini, banyak itu, banyak secara kedagingan lah kalau kita jawabnya. Jadi kalau misalnya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau bikin terobosan buat dia orang, itu nggak ada yang mustahil. Tapi kedagingannya tuh begitu kuat, pikirannya tuh begitu kuat. Gimana Tuhan mau terobos? Gimana Tuhan tuh mau bikin satu pemulihan yang luar biasa? Itu susah, itu susah. Untuk kita bisa dapat satu terobosan dari Tuhan, makanya tadi saya bilang kata Bu Lisbeth, satu roh itu penting. Sepakat sama Tuhan itu penting. Sepakat sama Tuhan. Buat kita, jujur, buat banyak orang mungkin dibilang sepakat sama Tuhan itu susah. Dimana daging itu masih kuat. Cara pikirnya itu mungkin masih cara pikir orang lama, atau gimana pun lah itu dengan ibu tarohani, simpang ini, ono. Untuk kita sepakat dengan Tuhan itu susah, karena dengan pikiran kita susah. Sedangkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuman kuncinya kamu seroh sama dia, sepakat sama dia. Susah nggak? Buat orang dunia pasti susah. Kenapa? Karena daging tuh liar, pikiran tuh liar, ego kita tuh maunya begini begono. Susah untuk seroh sama Tuhan. Tapi seiring sejalan, kalau kita sepakat aja, nurut aja sama Tuhan, satu roh aja sama Tuhan, pasti tuh gak ada yang mustahil. Kuncinya satu roh. Ya, ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Satu roh kan? Satu roh tuh sebenarnya kalau kalian bilang simpel, salah satu enggak putus sama Tuhan. Asal hati kamu dan hati dia deal aja, udah beres. Kamu tinggal tunggu. Asal hati kamu sama hati dia deal aja beres. Masalah gimana buat kita deal sama dia tuh otak lu masih dipakai. Kan gitu. Benar ya? Cara pikir lu tuh masih dipakai. Aduh Tuhan, nanti kalau misalnya ini gini gimana? Kalau itu gitu gimana? Gimana bisa dapat terobosan dari Tuhan? Simpel yang hati kamu tuh deal aja, otak lu tuh jangan dipakai. Gimana kuasa Tuhan yang supranatural tuh bisa bekerja tuh gimana? Bayangin 38 tahun loh. 38 tuh ibarat kata udah hopeless lah. Hopeless. Tapi kalau kamu masih pakai pikiran kamu, Tuhan tuh gak akan bisa kerja. Kalau kamu masih pakai daging kamu, pikiran kamu, roh Tuhan mau masuk juga mental. Roh Tuhan mau masuk tuh juga mental. Karena kamu tahu, Roh Kudus itu gentle, very lemah lembut. Lemah lembut. Sepakat dengan Tuhan. Simple. Hari ini tuh temanya cuma sepakat dan satu roh sama Tuhan. Kalau misalnya di Alkitab bilang
dua orang sepakat. Banyak mungkin sebenarnya sini agak tricky sih untuk saya ngomong kayak gini. Kita bilang dua orang sepakat, asal dua orang sepakat. Tapi banyak orang bilang, oh itu suami istri atau apapun benernya. Tapi saya baca lagi di firman-Nya yang lain. Dua orang di tempat tidur, yang satu terangkat, yang satu enggak. Ya, ada kan di Lukas. Satu di ladang, satu keangkat, satu hilang, satu masih stay. Kalau memang iya dua orang sepakat, orang bisa bilang suami istri. Kadang saya cuma bisa lihat suami istri kadang pun suka nggak satu roh gitu loh, nggak satu roh. Bapak dan anak kadang pun tidak satu roh. Adik kakak kadang pun tidak satu roh. Makanya bahkan teman pelayanan pun belum tentu satu roh. Belum tentu satu roh. Makanya saya bilang, aduh kok kayaknya agak tricky ya. Memang kalau dua orang, semua orang pasti kalau gereja bilang itu udah pasti suami istri. Tapi kalau saya baca di firman lain itu, ya buktinya satu tempat tidur dua orang, itu kan udah pasti suami istri. Yang satu keangkat, yang satu enggak. Jadi kadang belum tentu suami istri satu roh. Belum tentu. Karena balik lagi ya, kita suka nggak gandeng-gandengan, nggak bonceng-boncengan. Mau kata bapak, ibu, anak, suami, teteh tuh nggak bonceng-bonceng, ya wis masing-masing aja gitu. Yang ayat 9 ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, iya. Kalian tahu lah kalau ada istiadat Yahudi, makanya saya bilang kalau udah namanya adat istiadat, udah terdoktrin, apalagi dari kita kecil sampai gede, itu tuh udah melekat dan tertanam. Contoh simpel ini, dulu saya diasuh sama suster saya orang Jawa. Jawa tuh pol-polan Jawa, orang Solo, pokoknya Jawa lah. Ci, kamu kalau bunyi buku jangan maghrib. Ada kan? Jangan depan pintu, kamu kalau anak cewek jangan begini, jangan begini. Itu tuh dari kecil loh. Ya, dari kecil loh. Jadi apa yang ditanam, apalagi kan maksudnya zaman kita kecil tuh, kalau misalnya anak di bawah umur 12 tahun tuh absorb, menyerapnya tuh lagi pol-polan gitu. Jadi bohong kalau saya nggak dari kecil itu tertanam adalah kata-kata si pengasuh saya seperti itu gitu. Makanya dia bilang apalagi Yahudi. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh kau memikul tilammu. Kau tuh nggak boleh. Jadi kayak rest, nggak boleh ada aktivitas, nggak boleh tuh ceritanya ada memikul karena kata kerja. Bener ya? Nggak usah ngomong memikul, pencet lift aja, nggak bisa. Nggak bisa, pencetnya itu nggak bisa. Jadi waktu itu saya pernah ke Israel gitu kan. Saya nginep di hotel, sekalipun itu hotel tuh hotel turis ya. Nginep lah di lantai, pokoknya lantainya lumayan tinggi gitu. Nah, saya bilang mikul aja nggak boleh, masa mikul mencap lift aja nggak boleh gitu. Jadi setiap kali saya, sedangkan kayak tur leader kan, lu harus kumpul jam berapa pagi gitu di lobi, kita ketemu di sini, oke gitu kan. Saya telat. Saya nggak ngeh kalau itu tuh hari Sabat Yahudi di mana nggak boleh pencet lift. Jadi begitu saya masuk, every floor, jadi liftnya sudah ada dua, mungkin lift turis atau lift yang khusus buat orang Yahudi. Asal masuk apa gimana lah, pokoknya saya nggak ngeh lah, namanya juga gua, udahlah pokoknya asal masuk cepet gitu kan. Begitu masuk, nggak bisa pencet. Tapi automatically nggak tahu gimana deh itu caranya, itu lift setiap floor open. Jadi setiap lantai berhenti, begitu terus dari ujung sampai bawah, sampai lantai dasar kayak gitu terus sampai ya udahlah gitu kan. Namanya juga ya udah asal tahu aja lah sekali seumur hidup. Makanya saya bilang nggak usah lu mikul, gua mencet lift aja kagak boleh. Segitu apa ya? Kuatnya mereka punya doktrin. Itu sampai lobi Pak. Tahun kapan? Aduh saya lupa, kayak 2 belasan. Masih ya ada istiadat. Masih. Jadi Yahudi itu sangat amat memegang saat memegang apa adat istiadat. Karena dimanapun mereka punya adat istiadat. Anak dari umur 5 tahun atau apapun itulah, maksudnya dari small gitu ya, renungkanlah Torah. Kalau anak kecil di Yahudi ini yang kayak ini apa sih, apa jambang ya, kriwil nggak boleh potong loh, bener nggak boleh potong.
Dari kecil tuh di benar-benar renungkanlah firmanku, Torahku yang kita Musa itu. Benar-benar dari kecil sampai sehingga kamu berhasil dan beruntung. Itu tuh benar mereka praktekin dari kecil-kecil gitu, pakai topi apa, kipah ya. Ya. Jadi adat istiadat itu benar-benar kayak untuk ditembus, untuk ditabrak adat istiadat itu susah banget lah. Dari kecil susah sekali. Tapi dia bilang, tetapi hari itu hari Sabat, gak boleh diikuti lagi. Jadi asal kita satu roh, yang mustahil pun Tuhan bisa terobos. Asal kita tuh satu roh, tapi jangan pakai otak kita. Karena kalau pakai otak kita, ya sahabat gue nggak boleh ada kata kerja. Ya Tuhan kan ini pasti gue bentrok deh sama dia, atau ini gue pasti bentrok deh sama ini, nggak mungkin. Jangan pakai pikiran, tapi satu roh dengan Tuhan. Saya tahu mungkin banyak orang yang susah karena mungkin masih kedagingan, masih kencang. Tapi buat saya ya itulah kunci terobosannya. Daripada lu 38 tahun ngejodok. Dan banyak ibarat kata gini. Makanya tadi saya bilang Bethesda itu artinya anugerah, betul ya. Artinya kemurahan Tuhan. Banyak anak Tuhan tuh mungkin pelayanan, benar dong. Mungkin pelayanan begini begono gitu di gereja begitu lama, di persekutuan doa begitu lama. Tapi ya hidup lu ya gitu aja. Nggak ada terobosan, nggak ada pemulihan. Tapi kalau misalnya ngeliat, kok orang bisa ya begini, kok orang bisa ya begitu, terus gue ngejodok aja gitu 38 tahun dari dulu sampai sekarang. Padahal gue udah pelayanan loh, padahal gue mungkin udah sharing firman loh, gue udah misi loh, gue udah ngapain nih, family care, gue udah doain orang di pinggir jalan, udah segala macam semua udah gue lakuin. Tapi kok apa? Cuma kuncinya karena kamu nggak satu roh dengan Tuhan. Dan seroh itu yang membuka setiap kemustahilan. Makanya dia bilang, ya ini yang tadi, tapi itu hari Sabat. Kuncinya satu roh. Sepakat sama Tuhan. Untung Tuhan tuh baik ya. Sepakat sama dia, everything semuanya beres. Biarpun mungkin, aduh kok gue nyari orang yang sepakat sama gue susah banget. Tapi asal kita sepakat sama roh Tuhan tuh apa-apa terjadi. Yang ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilangmu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ada kan ayatnya di mana saya lupa bagaimana roh setan diusir, terus masuk lagi 7 yang lebih ganas. Ya. Kalau kamu udah sembuh jangan pernah buka celah, karena dia bilang akan lebih buruk. Akan lebih buruk. Jangan pernah buka celah. Di saat kita udah sembuh, udah diangkat Tuhan, udah dipulihkan, jangan sekali-kali buka celah. Kalau memang kadang buka celah tuh kadang kita suka sadar nggak sadar ya. Ada, makanya ada yang namanya kalau orang bilang naik mobil apa, bocor alus bannya, nggak sadar. Kayak setiap hari sebelum masuk ke tahtanya, sebelum kita satu roh dengan dia, minta perdamaian. Berdamai dengan Tuhan. Orang itu keluar menceritakan kepada orang-orang itu. Oh iya ya, orang benar ya tadi sampai 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saya percaya sih kalau kita satu roh dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara besar. Tadi saya sempat di mobil sharing sama Will, lu nonton gak sih si FB Purwokerto? Saya bilang tentang Elia dan Elisa. Itu hubungannya kan very close, biarpun nggak ada hubungan darah. Elia Elisa tuh very close. Dia itu seorang bapak, seorang mentor, dan seorang sahabat.
Jadi pada saat Elia pergi diangkat dengan kereta api itu, dengan broken, ya kereta kuda berapi ya, kereta kuda berapi, dan Elisa tuh nangis, dia cuma bapakku. Pada saat itu dia ya hancur hati lah, broken heart karena ditinggal seorang sahabat dia, seorang mentor dia, seorang bapak dia, dan mereka begitu close. Saya tadi bilang sama Will, lo tahu nggak kenapa dari segitu banyak orang cuman Elisa doang yang akhirnya bisa, tugas Elia tuh bisa, rohnya tuh bisa turun kepada Elisa. Saya bilang gitu. Padahal kalau lu mau tahu ya Will ya, di Elia itu juga punya murid-murid lain, karena ada yang namanya putra para nabi, betul ya di Alkitab. Jadi pada saat Elia mau diangkat, Elisa tetap assist bapaknya. Terus kan banyak tuh putra para nabi, lu nggak tahu hari ini dia mau diangkat, lu nggak tahu hari ini dia mau diangkat. Ada yang firmannya. Putra para nabi itu di mana pada zaman itu Elia itu buka sekolah, bukan sekolah kenabian atau bukan sekolah apapun lah, mungkin profetik atau apapun. Nah itu murid-murid itu ya 50 putra para nabi itu murid-muridnya. Pertanyaannya, kenapa dari segitu banyak cuma Elisa? Betul ya? Karena Elisa yang pertama, bukan yang setia ngikutin terus. Dan satu roh. Pokoknya gue nggak mau ya. Dan satu roh. Ceritanya kan gitu. Iya. Kalau Alkitab bilang tuh karena dia, ya kan berbanyak, karena dia tuh setia. Gimana gue bisa setia kalau gue nggak satu roh, kalau gue nggak sehati, kalau gue nggak sepakat, sampai segitu close-nya, segitu apetnya gitu. Saya sampai ngomong sama Will tadi di mobil, Will, lu kan tahu kalau kita ketemu temen nih yang satu frekuensi, kita kalau ngomong bahasa satu frekuensi gitu, kita main tuh kayak sampai lupa waktu, mereka uplek gitu berdua, tiba-tiba udah malam, uplek banget, deket berarti udah malam gitu, uplek banget deh. Nah itu dimana kita satu frekuensi. Kalau kita ngomongnya satu roh, ya itu makanya kenapa sampai segitu setianya. Sebenarnya kan pasti ya 50 putra nabi itu juga sebenarnya memiliki kesempatan yang sama, tapi bagaimana dia bisa satu frekuensi, dia bisa satu roh, itu nggak semua orang mungkin bisa. Makanya kenapa akhirnya jubahnya itu turun ke Elisa, dimana dia bisa satu roh. Dan pada saat pelayanan Elisa itu dia lebih double porsi daripada bapaknya. Kemarin Pak Yang sempat bilang di FB Purwokerto, dia bilang waktu sebenarnya Elia tuh lemparin jubah ke Elisa, bener kan? Terus Elisa mau pamit, katanya Alkitab cuma ngomong di tapi Living Bible dia bilang di Alkitab itu pada saat dia lemparin jubahnya, Elisa pamit. Tapi di saat Elisa pamit itu kondisinya di mana? Lu pamit ntar lu nggak balik lagi atau lu balik lagi, gue nggak tahu. Yang penting gue lempar jubah. Dalam arti kata kalau lu seroh, kalau lu meresponi, kalau lu mengerti panggilan hidup lu, ya lu pasti akan balik lagi. Kalau orang nggak satu roh, nabi aneh, gue nggak mau gitu, bener kan, pasti kabur gitu. Ataupun mungkin jaga jarak. Orang kalau yang satu roh tuh pasti very close. Makanya bagaimana dia bisa mewarisi jubahnya Elia. Untuk satu roh, dia pasti harus satu, ya pasti setia juga Pak, setia sampai akhir. Karena yang namanya kehidupan nabi yang gampangnya kalau kita tahu Elia kan, makanya ada yang namanya Elia yang melawan 400 Baal, begini, begono, tantangannya besar gitu. Tapi dia selalu assist di sampingnya bagaimana dia belajar, oh bapaknya tuh begini, bagaimana dia satu roh, bagaimana dia tuh absorb everything dari bapaknya. Secara daging sulit, kalau orang yang masih dagingnya kecil, secara yang masih pikirannya masih kecil tuh susah gitu. Tapi ya balik lagi, kuncinya satu roh. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau kita mau bilang Yesus bagaimana dia dengan luar biasa, karena ada roh Tuhan di dalam dia. Balik lagi kan seroh, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Balik lagi satu roh. Bahkan ada firman-Nya, kamu, firman-Nya saya lupa ingat, tapi maksudnya kamu akan melakukan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Ada ya? Ada kan? Asal satu roh dengan Tuhan. Asal satu roh kuncinya. Ada juga firman-Nya, jika engkau di dalamku dan aku di dalam engkau, satu roh, mintalah apa saja. Tapi ada lagi firman-Nya yang jika apa ya, engkau tidak dapat berbuat apa-apa jika. Nah, jadi everything happen yang very kayak segala sesuatu terjadi untuk yang luar biasa yang mungkin kita melihat
mustahil, terobosan, pemulihan apa, asal kita tuh kuncinya satu roh. Satu roh. Ayat 18 terakhir. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Karena saya bilang yang namanya orang tua pasti mau bikin anaknya, nggak mungkin dong yang kayak ya sentam aja. Namanya orang tua pasti mau anaknya tuh ya melakukan perkara-perkara besar, big things gitu. Sama Bapak kita di surga, sama kita juga begitu. Tapi kuncinya untuk melakukan perkara-perkara besar itu jika satu roh kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Sharing firman saya mungkin sekian, kiranya memberkati kita semua. Yang penting ya satu roh. Apapun tuh yang penting satu roh. Karena kalau misalnya udah buta rohani udah susah. Karena kalau daging kita kuat, roh mau masuk tuh udah mental. Karena saya dulu juga pernah gitu alami. Kalau saya bisa ada di sini sampai hari ini bukan berarti saya nggak ada proses yang dablek dodol itu di belakang sana, saya juga pasti ngalamin. Makanya saya bisa ngomong. Kalau misalnya Tuhan tuh ngomongnya di mana kita lagi dablek gitu ya, nggak akan bisa dengar. Mau hamba Tuhan kayak ngomong mau ini nggak bisa dengar, lewat aja. Itu kayaknya mungkin buat orang lain bukan buat gue. Mungkin buat orang lain ini teguran bukan buat gue gitu. Dan butuh kedewasaan, mau dibentuk kedewasaan. Untuk kita menjadi dewasa tuh sakit ya kadang ya, karena untuk jadi dewasa tuh dipaksa untuk di stretching segitu kuat. Makanya kenapa banyak orang dewasa bilang, gue pengen balik lagi jadi zaman gue kecil. Bener ya, kan suka tuh baca tuh kayak apalah orang curhat-curhat nggak jelas gitu loh. Gue pengen banget tuh balik kayak zaman gue kecil gitu, hidup kayaknya enteng gitu. Tapi butuh namanya kedewasaan untuk bisa menerima jubah nabi, untuk bisa menerima terobosan, untuk bisa menerima apapun yang Tuhan berikan. Destiny hidup kita itu butuh kedewasaan. Karena sampai akhirnya kita masing-masing semua punya destiny. Saya cuma bilang, karena roh Tuhan ada di dalam kita tuh bisa mengakhiri destiny kita dengan begitu baik dalam pertandingan hidup kita. Apapun tantangannya, sekalipun besar ya, tapi saya percaya roh Tuhan itu lebih besar dalam kita. Orang yang punya roh Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya, dia memiliki endurance, dalam arti kan daya tahan, daya juang yang begitu kuat. Jadi kalau kena masalah, kena badai, kena apapun, endurance kita tetap bisa. Daya tahan dalam mengakhiri destiny kita yang begitu baik. Kuncinya satu roh.